Ada satu orang franchisee yang ngambil brand dari Travel Belly ini, dia udah sampai 5 outlet. Betul. Nah, pertanyaannya adalah, apakah franchise itu bisa menguntungkan? Halo semua, ketemu lagi bersama gue Yusuf Arifin Yusef, dan hari ini di samping gue udah ada Daniel Hendrawan. Dia adalah founder dari Travel Belly dan beberapa brand lain yang mungkin lu boleh perkenalkan dulu. Ada kelola berapa brand F&B nih? Oke. Jadi halo dulu semuanya, salam kenal. Jadi kalau di gue sendiri, kita sebenarnya gabungnya ke Belly Group namanya. Belly Group sendiri kita ada Travel Belly, ada BB Galbi buat Korean barbecue, Hainam Bowls, yang mungkin ada yang orang juga tahu Hainam Bowls, dan nasi kuning Nyonya Siu, dan yang terbaru kita ada launching minuman Kokodos. Ada 5 brand. Wah, mantap banget. Neil, hari ini sebenarnya gue pengen belajar banyak banget sama lu, karena gue liat satu postingan di IG story lu kalau nggak salah. Oke. Ada satu orang franchisee yang ngambil brand dari Travel Belly ini, dia udah sampai 5 outlet. Betul. Nah, pertanyaannya adalah, apakah franchise itu bisa menguntungkan? Karena mungkin ya, kalau dulu mungkin iya kita tahu banyak brand dari luar lah ke Indonesia, kayak Breto, kayak Starbucks, brandnya udah pasti bagus di Indonesia, rame. Tapi ini kan lu brand lokal dan di franchise kan. Kenyataannya tidak hanya brand F&B sih, brand yang lain pun bisnis itu mungkin 5 tahunnya susah bertahan. Ya kan? Ada surveinya tuh, misalkan berapa tahun pertama hilang, habis itu 5 tahun persentasenya berapa lagi hilang. Nah ini kan kalau orang udah sampai ngambil 5 kali di tempat berbeda, itu harusnya untung. Tapi gue juga sendiri banyak lihat yang wah awal-awalnya ternyata gempar-gempor, pakai influencer dan lain-lain, tapi mungkin 1 tahun ke 2 tahun kemudian udah lenyap. Nah, untung nggak sebenarnya franchise? Wah, oke. Ini setuju banget, menarik banget menurut gue ya, karena it's true gitu. Ada yang memang jual sensasi dulu di awal gitu ya, jadi abis itu mungkin agak belakangnya enggak. Nah kalau buat gue sih gampang gitu. Kalau jawabannya untung atau enggak, untung udah pasti gitu. Dan mungkin gue bisa share sedikit gitu, kalau di franchise kita itu 95% itu meet the standard yang memang untuk untung. Jadi kan kita ada kayak BEP operasional gitu ya. Jadi 95% mereka tuh nggak ada rugi gitu. Nggak ada rugi, dan udah secara operasional ya mungkin dalam waktu 6-8 bulan dia akan bisa balik modal. 6-8 bulan? 6-8 bulan. Cepet loh. Coba. Biasanya kan F&B mungkin sekitar 2-3 tahun. Lu 6-8 bulan. 6-8 bulan. Sudah terbukti. Sudah terbukti. Jadi kita udah 3 tahun kan, ada yang ngambil 5 itu actually ngambil dari awal. Dari awal banget. Akhirnya dia sampai buka sampai 5. Gimana aja nih kalau tahu? Yang mana nih? Yang si orang 5. dia masih Jakarta Utara sebenarnya. Oh, Jakarta Utara. Ya, jadi ada di Sunter, ada di Gading, ada di Cempaka Putih, ada juga di Cipayung, Pondok Bambu gitu. Jadi memang area-area atas itu. Oke. BTW, boleh nggak cerita sedikit ke penonton, lu awal mula bikin Travel Belly ini seperti apa? Apakah memang lu awalnya dulu di sekolah pariwisata, sekolah perhotelan, atau kok bisa bikin brand ini? Sekolah gue ya, teknik industri 1, nggak nyambung. Nggak nyambung sama sekali. Nah, nggak nyambung. Tapi abis itu gue tuh pertama kan gue kerja juga. Dulu kerja profesional tuh 8 tahun. Ngapain aja? Kebetulan kita di bidang sales marketing. Ya, ada hubungannya juga nih? Gak ada hubungannya sama sekali. Dari itu bener-bener dari bawah, dari yang kayak nawarin brosur segala macem, sampai memang terakhir kita dari manajemen di nasional. Nah, gue sendiri udah di nasional. Nah, abis itu kenapa awalnya gini? Karena kita pernah ada 3. Sebenarnya Travel Belly itu bertiga dulu awal mulanya. Ya, jadi ada partner gue yang temen komsel, dan juga dia temen kerja gitu, temen kerja, dan kita deket banget. Terus kita udah mulai bosan lah biasa kerja kan. Bikin sesuatu yuk. Nah, kita try ini. Jadi awalnya berapa tuh? 2018 di Agustus. Nah, pertama kali kita mencetuskan, akhirnya kita beraniin untuk ikut bazar. Dulu cuman weekend market, Jumat, Sabtu, Minggu, itu di mall di Jakarta Barat lah ya. Nah, itu cuma Jumat, Sabtu, Minggu gitu. Dan itu
ya dari situ going on gitu. Dan partner gue actually di bulan pertama juga udah cabut. Kenapa? Ada alasan sendiri lah ya. Beda visi lah, beda. Kita nggak ribut sama sekali dan until now kita juga fine, saling bantu juga. Cuman memang mungkin kayak kalau gue emang mungkin passionate di kuliner, mereka mungkin passionate tempat lain gitu. Karena mereka juga sekarang oke juga, tapi di bidang masing-masing. BTW, store pertama Truffle Belly di mana? Meruya. Sampai sekarang masih ada? Masih ada. Berarti udah 3 tahun masih ada ya? 3 tahun masih ada. Okay. Dan di Meruya di gudang rumah orang, jadi kayak di garasi rumah orang gitu. Udah berubah tempatnya dari sekarang udah berubah dong. Udah berubah. Gak ada kemajuan dong. Dari garasi sekarang udah ke ruko. Iya udah ruko lah. BTW Truffle Belly gue lihat di IG udah ada 60-an store ya? Ya betul. Dan seingat gue kayak tahun lalu gue WhatsApp lu kayaknya baru cuma sekitar 20 atau 30-an. Ya. Tahun ini 2021 dan masih kita ngomong masih ada pandemi sebenarnya kan, PPKM mungkin ya masih ada maju mundur. Ya. Sekarang 60, kok bisa gitu loh? Ya, itu puji Tuhan banget sih. Tahun pertama itu kita 10. 2018 berarti udah 10. Enggak, 2018 itu kan gua akhir ya. Yeah. Gua akhir. Jadi gua 2018 masih ngerintis lah. Jadi full time itu gua di 2019 sebenarnya. 2019 10. Nah, 10. Nah, 2019 itu 10. 10 punya sendiri atau? Nah, 10 itu baru 2 dan itu 2 itu yang punya orang dan itu pun sifatnya kerjasama bukan franchise. Oke. Gitu. 2 yang kerjasama, 8 punya sendiri. 8 punya sendiri. Okay. Nah, habis itu baru ke tahun 2020 gue nambah 20 terus 2020. Tadi dulu 2020 tuh awal pandemi loh. Orang lagi pada drop ya, kenapa lu bisa buka 20 outlet tuh? Mungkin ini udah di prepare lah ya menurut gue ya, karena kan 2020 tuh pandemi, justru kan orang nggak ke restoran kan gitu, jadi orang lagi hype-nya untuk makan kayak online. Dan gue emang gede di online sebenarnya gitu, jadi bisa. Itu 20 kebanyakan franchise berarti? 20 itu kebanyakan franchise, setengah-setengah tuh. Gue punya 10 waktu itu, 10-nya lagi franchise. Permasalahannya kenapa 10 orang franchise itu bisa yakin gue pandemi orang lagi turun, kenapa gue ngambil Truffle Belly? Nah, dan pandemi itu kan di bulan Maret ya gitu. Maret tuh actually struggling sih sampai bulan Agustus. Nah, Agustus baru mulai franchise. Jadi 20-nya itu akhir 2020 berarti. Ya, 20-nya itu dalam 6 bulan itu gitu. Jadi pas gua nge-boom itu di bulan Juni Juli, itu nge-boom. Kita antri lumayan panjang lah. Bukan sombong ya, maksud gua kebetulan waktu itu ngantri gitu. Kenyataan ya, bukan maksudnya kayak ngantri. Dan kita jarang, sebenarnya kan kita modal terbatas ya, jadi nggak ada yang kayak influencer gimana banget gitu. Jadi pure memang orang karena suka makanannya gitu. Jadi akhirnya ya ngelihat bisnis itu kan ya gue ngepost di IG dan segala macem. Akhirnya ya orang pada kayaknya menurut gue kalau lu udah rame kayak gitu ya, sebenarnya orang udah nanya sih. Lu nggak perlu kayak nawarin orang. Influencer lagi, nggak perlu kayak ini sih, nggak perlu kayak lu mau nggak franchise gue gitu. Jadi kayaknya emang orang yang udah nanya gitu. Ini di franchisein nggak sih? Jadi buat gue yang sendiri yang kayak pas waktu 2020 itu nggak terlalu susah buat ngejual. Lebih susah buat ngeladenin permintaannya gitu. Karena basically pada saat itu kan kayak kanvas kosong lah. Jakarta masih kosong, cuma 10. Di mana-mana dia bisa buka. Semua request tempat. Nah, tapi back end-nya gue yang kurang siap sih. Ya, makanya waktu sekarang 2021 udah lebih jauh dong. Ya, makanya itu berkaca dari 2020, 2021 kita udah kuatin semua back office-nya, makanya kenapa kita bisa lari lebih kencang. Sebenarnya yang deal di 2021 ini ada sekitar 40 lah. Cuman yang buka sampai nanti di bulan Desember ini itu sekitar 30. Makanya gue bilang kan paling until the end of Desember 60-an lah gitu. Gue bahkan lihat tadi di papan tulis lu 15 Desember mau buka di Bali kalau nggak salah. Yoi, betul. Lu ke Bali nggak? Enggak. Gua ke Bali mungkin buat liburan. Liburan. Kira bukan buat opening bukan store. Buat opening store. Karena kan kalau opening kita ke sana mesti masak segala macam. BTW gimana ngontrol 60 outlet, dan ini kan kita ngomong skalanya udah bukan Jabodetabek lagi. Gue lihat ada di Medan, ada di Surabaya, ada Jogja juga masalahnya. Ada Jogja. Gimana lu kontrol supaya rasanya tuh bisa sama gitu? Oke, nah itu semua mungkin kita teman-teman yang baru buka 1-2 outlet kan bingung. Kok nih orang bisa buka 60 outlet gitu? Kuatin aja di central kitchen ya menurut gua gitu. Jadi gua percaya kan ada orang di zaman dulu pepatahnya kan lu beda tangan beda rasa gitu kan. Nah emang benar beda. Nah makanya kalau gitu diminimalisasikan si beda tangannya itu. Jadi istilahnya semua saus gua semuanya tuh centralized. Jadi tinggal kirim doang mereka. Tinggal kirim doang. Mereka cuman goreng kayak ya lu even though
ya tetap masih ada bedanya. Lu goreng nugget bisa gosong juga kan. Betul. Tapi dengan training dengan yang proper, I think udah minim banget campur tangan si orang lapangan untuk mengubah rasa lu gitu. BTW, gue nggak nyangka banget kalau gue sendiri kan gue punya toko roti, tapi gue nggak bisa bikin roti, cuma gue ngerti lah. Ya. Nah, kalau gue tadi nanya ke lu, ternyata semua resipi yang lu bikin, itu lu yang bikin. Ya, betul. Padahal lu tadi sipil kalau nggak salah. Industri. Kenapa bisa bikin makanan? Dari mana lu? Gue demen banget sih, emang gue demen banget makan. Actually gue demen banget. Jadi gue kalau ke kelihatan sih. Iya kelihatan ya kan. Jadi kalau ke satu daerah pasti gue cobain makanan lokalnya. Dan gue lumayan demen lah gitu. Nah, prinsip gue kalau misalnya kayak Travel Belly gitu, yang gue jual tuh taste-nya gue gitu aja sih. Yang gitu aja. Jadi apapun. Jadi gue nggak mau kayak misalnya kayak ya kebetulan gue juga bisa masak lah sedikit banyak gitu. Gampang lah sekarang lu mau masak juga apa sih resep yang nggak ada gitu kan nonton YouTube gitu ya nonton YouTube kan ada gitu tapi kan pas lu copy kan nggak selalu sesuai dengan rasa lu. Nah that's why lu kayak kayak improve lagi dan rasa yang gue approve yang gue jual gitu. Jadi gue yakin kalau pas waktu gue udah launching ke market ya ini taste-nya gue gitu yang lu beli gitu harusnya gitu. BTW lu berapa lama sekali keluarin menu baru? Setiap 6 bulan minimal sekali. Minimal. Kalau lagi rajin 3 bulan. Kalau lagi nggak buntu idenya. BTW ada berapa menu sih di Travel Belly? Kita total ada 9 rasa. Kalau menunya total ada 12. Tapi kan rasanya sendiri cuma ada 9. Karena kan ada ayam, ada sapi. Nah itu kan jadi beda gitu. Itu sebenarnya bagus banget sih menurut gua karena kalau produknya terlalu banyak, kontrol juga susah. Kita mungkin di sana kita juga jadi ribet. 9 sampai 12 menurut gua sangat-sangat bagus banget sih. Iya. BTW, lu ada bikin satu brand baru lagi nih. Iya. Bebek Galbi. Tahun 2021 lagi. Baru 2021 betul. Kenapa lu bisa bikin brand baru? Ini kan kayaknya makanannya beda banget gitu. Oh oke. Apa ya? Ya balik lagi kesukaannya gue gitu. Kesukaan gue itu adalah gue suka barbecue. Dulu gitu. Jadi gue suka banget barbecue dan tapi gue tuh ya you know lah kalau kita ke Japanese restoran gitu barbecue mahal kan. Paling lu spend bisa 200-300. Lu nggak bisa yang kayak casually lu ke sana gitu. Lu all you can eat atau? Nah di satu sisi ada yang market all you can eat yang 100.000 lah yang gitu ya. Kalau lu kayak ke ya yang ada di mall kan 200 ribuan juga. Dan selalu aftertaste-nya ya kan gue udah gede ya bro gitu. Masa gue all you can eat dulu gitu kan kayak nggak mau kan. Jadi nah ada gue pengen makan di restoran yang dagingnya enak. Soalnya ada yang murah mungkin di jalan yang all you can eat cuma 100 ribuan. Tapi for me sebelum pandemi itu lagi ngetren banget. Ngetren banget. Tapi for me nggak masuk lah ke tes gue karena rasa dagingnya kualitasnya itu beda banget. Jadi di sini gue coba kayak bikin gimana ya pengen makan yang casual aja nggak usah pakai AC nggak usah pakai apa tapi nyaman dan spending bisa 70-80 dan lu makan nggak usah kayak yang karena all you can eat kan biasanya lu langsung raklot ini nggak usah lu pesan aja dan kita jual dengan daging yang standarnya memang bagus gitu. Yang sama persis bahkan yang lu dapetin di mall tapi lu kayak setengah harga lah di sini. Store pertama di Kemang kalau ya, store pertama. Actually, funny thing-nya yang pertama tuh gue di Surabaya. Oh, yang Surabaya. Dan di Surabaya sekarang tuh udah ada 3 dan going to 4 lah. Going to 4 gitu. Nah, itu pertama kali karena gue ada kayak kenal orang sana, masih saudara juga yang memang background-nya di Korean barbecue gitu. Nah, gue bawa ke Jakarta dengan konsep baru. Nah, itu ada di Kemang. Kemang dan baru buka lagi di Tanjung Duren. Promosi gue. Di sebelah mana Tanjung Durennya? Tanjung Durennya itu di jalanan satu arah yang pokoknya Starbucks sebelumnya KFC. Oh, tahu. Sebelum KFC kan ada. Capital juga berarti. Iya, Capital kan kiri, gua kanan. Oh, lu kanan. Nanti kalau sempat kita main ke tempat ya, itu outlet terbaru kita yang justru paling spacious gitu. Jadi itu punya sendiri atau franchise? Punya sendiri. Semua kalau yang Bebek Galbi gua belum franchise. Belum. Karena belum siap lah. Kayak gua berkaca kayak Travel Belly. Kalau belakangnya belum siap, jangan dulu. Lu coba sendiri dulu, nanti mungkin udah berapa store, udah oke, baru mungkin franchise. Setuju. Dan ini udah 7 store kan. Jadi sebenarnya udah hampir ready, cuman lagi dalam developing lah gitu. Soalnya kan kepotong kemarin PPKM level 2 gitu kan gue sempat gue sempat tutup 1 bulan nih gitu. Oh gitu. Ya makanya 2021 kenapa buka? Gue pikir karena udah mulai bagus nih dine-in gue buka PPKM level 2. Yang kedua tuh loh ya kan yang tutup semua 1 bulan. Nah, itu damage juga. Tapi sebenarnya mungkin Travel Belly sama Galbi ini saling melengkapi ya. Contohnya misalkan yang satu lebih ke online, jadi kalau ada PPKM nggak efek. Betul. Yang satu mungkin ya kalau ada PPKM baru efek. Betul. Tapi kalau mungkin udah normal semua, harusnya bisa makin rame. Nah ini pintar ya, berarti lu udah nggak baca strategi gue ya. Terus
ada brand Hainam lagi nih. Iya betul. Baru buka atau gimana? Hainam itu udah 8 totalnya sekarang, tapi di online. juga. Betul. Tapi exactly yang lu bilang sebenarnya di Surabaya itu yang travel, yang BB Galbi itu semua merge sama Travel Belly. Jadi satu ruko. Satu ruko ada 2 brand. Ada 2 brand gitu kan sekarang gapnya gitu kan. Karena costnya juga lebih murah jadi. Costnya lebih murah, Travel Belly nggak gitu banyak makan dine in. Tapi disupport juga dengan dine in-nya si Travel Belly. Sapi. Dan sapi sama ayam kan merch-nya enak tuh. Jadi dia bisa sekaligus pesan mau sapi mau ayam bisa. Online pun dia bisa. Ini ide bagus nih. Ya, online sama offline digabungkan ke satu tempat supaya bisa multiple income, tapi cost-nya jadi murah. Betul. Cost-nya jadi kalau kita cuma bikin satu brand kayaknya kurang mantep ya. Ya, betul. Nah, makanya kayak si Hainam Bowl yang tadi bilang juga tadinya pengen kita masuk. Makanya sekarang kan kita baru develop yang Kokodos yang minuman. Nah, supaya masuk lagi gitu. Memang sekarang udah ada sih, gue tahu ada beberapa pemain yang memang gitu kan satu ruko ada 5 merek segala macam. Tapi di gua sendiri semi cloud kitchen lah ya. Semi cloud kitchen. Nah, tapi kan dine in-nya biasanya nggak gitu jalan. Betul. Kita mau si BB Galbi ini menjadi pendobrak buat dine in. Dan you know lah renov toko nggak murah gitu ya kan. Jadi kalau dia cuman satu dan harus gede kan karena biar kita nyaman. Nah, kalau gede kan lantai 2 lantai 3 buat apa? Nah, itu bisa kita bikin dari itu. BTW boleh nggak kasih tahu ke pemirsa, siapa tahu nih mungkin ada nonton di luar kota Jakarta pingin buka juga Travel Belly. Oh, boleh. Berapa biaya yang dibutuhkan? Kita pakai kan 6-8 bulan balik modal, kita pengen tahu costnya berapa. Kita start itu dari 60 sebenarnya franchise fee-nya aja. 60, tapi kalau in total sama peralatan segala macem, ya I can say like sediain dia 150 gitu. 150. Di luar daripada sewa. Ya, dan itu udah termasuk kayak renovasi segala macam. Udah termasuk renovasi. Karena kita kecil. Di ruko atau ruko boleh, tapi minimum space kita kalau cuman mau konsepnya take away itu minimum space 20 meter. Nah, kalau nggak gerak dapurnya gitu. Cuman murah. Murah. Kita ngomong maksudnya ada good. Ya kita ngomong brand minuman yang lumayan hits juga, mereka juga udah 500-an. Ya kan? Ini kan makanan konsepnya kurang lebih 150. Berarti kalau luar kota kurang lebih sama juga? Semua sama persis. Nah, dampingin nggak trainingnya segala macam? Ya, kita nanti ada, kalau yang paket lengkap kita itu dari 105 udah semua, sama training, sama peralatan segala macam. Yang belum tuh renovasi aja. Jadi makanya kalau sama renovasi ya mungkin 150, 160 kira-kira lah ya gitu. Itu udah termasuk training on-site. Jadi kita terbagiin orang ke sana buat trainingin untuk di hari pembukaannya. Gitu. Satu hari doang? Enggak. Kita bisa sekitar 4 hari. Oh, 4 hari ya? Nah, 4 harian karena preparation dari H-1 sampai H+2 kita kontrol semua. Dan trust me itu cukup. Nah, kalau misalnya memang kebetulan di kotanya itu udah ada Travel Belly, sebenarnya lebih bagus untuk kita kayak nggak usah onsite training, tapi dia kirim. Betul. Selama 2 minggu biasanya. Sebenarnya minimum requirement kita training on job training namanya itu 2 minggu gitu. BTW, nanti abis video ini kita bakal ke Travel Belly yang di Green Garden. Cobain makanannya sambil lihat nuansanya seperti apa ya. Betul. Cobain. Itu punya sendiri Green Garden? Enggak. Punya orang. Boleh nggak kita izin nanti shoot? Boleh dong, boleh. Nih, gue pengen nanya, bisnis tuh nggak gampang. Ya. Bisnis makanan lebih nggak gampang lagi juga. Ya. Karena gue di bisnis makanan dari tahun 2012. Cukup lama juga ya, 9 tahun. Iya. Pasti ada bosen, ada capek. Ada nggak momen-momen terendah saat lu jalanin Travel Belly? Kayaknya gue pengen nyerah nih. Kayaknya udahlah, gue beralih ke bisnis yang lain aja gitu. Wah, kalau gue ngingetin ya puji Tuhan sih nggak pernah sih, jujur. Karena baru 3 tahun. Nggak semua lancar, Bo. Itu parah banget gitu. Atau ada nggak yang, waduh kayaknya kok nggak sesuai dengan harapan gue gitu? Ada. Gue pernah jualan di bazar sekali, itu 0. Nggak ada yang laku sama sekali. Terus ada sekali lagi jualan di bazar yang beli cuma 1. Dan itu pun kayak... Berapa hari? 1 hari atau? 3 hari. 3 hari cuma 1? 3 hari 1. Itu pun yang beli tuh anaknya tenan sebelah karena kasihan. Terus gue pernah bazar juga. Awal 2018 berarti itu? Jadi kan gue 2018 tuh masih kerja, sambil kerja lah. Karena cuma weekend market yang tadi gue bilang gitu. Nah 2019 Januari gue putusin untuk resign. Nah disitulah gue gerilya melalui bazar dong. Nah bazar-bazar, nah itu pernah ya dulu gue gotong-gotong kereta sendiri dan segala macam. Cuman kalau lu tanya pernah nggak sampai kayak mau nyerah, enggak sih. Karena
Karena lu kayak ini apa ya, kayak brand lu sendiri, ya nggak sih? Mungkin kalau lu kerja sama orang pada saat itu udah bisa nyerah sih. Tapi kalau kayak brand lu sendiri dan lu kayak build your own dream gitu. Nah itu yang menurut gua bikin lu nggak nyerah, bikin lu kayak ini maju lagi. Dan jujur Travel Belly itu meskipun awalnya mula-mula nih gue bisa bongkar deh, omset gue awal tuh cuma 500.000 loh gitu, satu hari 500.000 gitu, itu awal banget tuh, itu dari Gojek dari apa semuanya lah gitu ya, itu 500.000 gitu. Nah pegawai cuma satu, ya masih nutup lah ya, sewa cuma di garasi rumah orang gitu. Yang di Meruya ya? Yang di Meruya gitu, jadi ya nggak even 2 juta gitu kan sebulan gitu sewanya, jadi ya nutup kan. Nah gue tetap aja jalanin gitu. Cuman kan ya kalau kita hitung, waduh ini kan jauh banget daripada gaji gue mungkin di pas gue lagi kerja. Jauh. Dan kalau gue di posisi lu ikut bazar 3 hari cuman nggak jual sama sekali, gue pasti down banget. Wah kayaknya ini mungkin brand gue nggak cocok atau promosi gue nggak pas gimana. Betul. Ada kepikiran gitu. Gue selalu dibilang mahal satu kalau di bazar. Emang mahal sih. Emang mahal. 40 ribuan. Iya betul. Tapi lu tau nggak kan ini kita ngobrol dikit aja. Jadi kayak kan banyak nih sekarang yang mencoba membuat yang sama lah gitu ya. Kan kita punya signature Truffle Chicken Mushroom gitu. Dan gue selalu coba tuh kalau ada yang baru yang buat gitu. Truffle Chicken Mushroom tuh emang modelnya mahal gitu. Kalau emang mau meet my standard ya, meet my standard yang gue mau buat gitu. Memang harganya costnya mahal. Emang costnya mahal. Gue bisa kasih tau ya, COGS gue itu biasa berapa kalau COGS di restoran? Restoran 40 lah. 40 kan gitu. Restoran kalau dine in, kalau misalnya ya online gitu minimal 50 dah gitu. Gue tuh bisa di atas 50 loh. Gitu. Jadi gue pretty sure, dan itu dengan skalanya gue. Maksudnya dengan skala gue apa? Gue beli ayam berapa ton, gue beli tepung berapa ton. Jadi kalau ada satu brand yang meniru gitu, lah. Dia bisa lebih mahal. Terus dia jual lebih murah, gue udah pasti jamin itu nggak akan sekualitas sama gue. Ngerti nggak? Karena gue bukan yang jual mahal karena gue mau untung banyak gitu. COGS gue aja udah tinggi banget gitu. Karena gue mau satisfy customer dengan standarnya gue gitu. Ya kan? Lu makan deh truffle mushroom gitu di restoran. Mungkin 50.000 aja nggak dapet lah. Mungkin, ya nggak sih gitu. Nah ini dikemas dengan rice bowl 43, diskon pula. Ya kan? Diskon di ya. Jadi gue nggak pernah takut loh. Maksudnya orang bilang kayak mahal segala macam. Oke, nggak apa-apa gue mahal. Tapi cari deh yang kualitasnya kayak gini di luar dengan harga yang sama. I challenge you, nggak ada. Kalau ada yang mirip-mirip nih, gue adalah beberapa brand yang gue coba enak juga lumayan. Di atas gue harganya. Gak akan mampu jual di harga gue gitu. Gitu. Betul ini produk-produk dulu kan 9 menu tadi ya. Gue udah coba beberapa. Karena kebetulan rumah gue di Gading jadi deket ya. Mungkin 2000 tuh. BTW, ini kan produknya sebenarnya nggak terlalu sulit dibikin dan nggak terlalu sulit ditiru. True. Kan banyak banget yang ya siapapun dengan dana yang nggak terlalu besar bisa meniru seperti ini. Betul. Kenapa lu yakin banget orang beli Truffle Belly nggak beli yang lain gitu? Ya, as I said before, Western food itu simple, ya kan? Western food itu nggak kompleks lah. Lu masak nasi kuning jauh lebih kompleks dibanding Western food. Tapi Western food itu mainnya di ingredients biasanya. Jadi kalau kita nggak fresh, kita nggak orang pikir mushroom sauce gampang gitu. Gue cobain tuh beberapa brand basi. Karena gue juga ngalamin di tahun-tahun pertama gimana ngolah mushroom sauce itu biar fresh tapi juga nggak cepat busuk. Karena kita pakai creamer, creamer kita creamer beneran gitu, bukan cuman bubuk. Jadi itu kan 1 hari lah paling, ya kan busuknya. Nah, kenapa gue yakin ya karena yang kayak tadi gue bilang, gue mengutamakan bener-bener ke si customer. Orang makan harus puas dengan harga yang affordable lah menurut gue untuk menu seperti itu gitu. Jadi gue nggak takut kalau misalnya orang misalnya ada niru, gampang. Zaman sekarang apa sih yang nggak ada, yang kayak tadi bilang di YouTube juga ada. Tapi kan taste-nya beda dan kedua memang ya kalau ada yang berani challenge di harga yang sama ya mau aja gitu. Dan kayaknya I think untuk kecuali ada konglomerat yang mungkin dari yang langsung bikinnya 100 brand gitu ya, dan untuk kayak ngalahin kita punya quantity dan segala macam, I think baru bisa. Ya di level itu agak sulit ya. Kalau untuk newcomers untuk sekarang lah menurut gue gitu. BTW, gue pengen nanya, mimpi lu apa sih? Karena kan sekarang Truffle Belly udah 60, Tiga Galbi udah 7. Next step-nya lu pengen ngapain gitu? Kalau untuk travel, gue punya mimpi buat personal gue sendiri, dan gue ada mimpi buat Truffle Belly. Truffle Belly definitely gue pengen tuh bahkan sampai ke luar negeri. Honestly, ya kenapa nggak muluk-muluk? Karena memang gue mainnya di Western food, gitu, dan I think it's accept. Lidahnya bisa diterima. Just change lah tuh nasi sama French fries itu jadi udah kayak
Ya udah jadi Seluruh western food. Seluruh juga ada fish and chip dan segala macam. Nah tapi kalau gue sendiri si Belly Group sendiri, gue lebih pengen kayak kita jangan, gue pengen one day bisa, mungkin ini udah dilakukan orang juga ya, cuman one day gue pengen jadi kayak inkubator yang bisa buat helping orang sih gitu. Karena gue tuh ada lihat beberapa ada di beberapa tempat gue pun yang gue kayak lantai 1-nya Truffle Belly, terus lantai 2, lantai 3 gue jadiin cloud kitchen. Dan gue accept brand-brand yang memang oke gitu, misalnya memang oke secara rasa, tapi nggak laku bro. Ya kan? Nggak gampang, karena bukan karena dia masak nggak enak gitu, karena gue makan enak gitu. Tapi ada basic-basic yang nggak ngerti gitu orang ini untuk kayak gimana sih self food gitu, nggak. Orang hanya berpikir gini loh, kayak orang berpikir kayak gue masak enak, gue masukin ke Gojek atau Grab, kasih diskon udah pasti laku. Nggak gitu. Nggak gampang. Nah, tau nggak? Ini gue yang sekarang nanya lu dah. 1 bulan gitu, 1 bulan berapa toko yang muncul di Grab itu? Kita ngomong Grab dulu deh, nggak usah GoFood. 1 bulan berapa cabang yang muncul? Ini kita ngomong combine ya antara brand yang sama maupun toko baru yang muncul. Nggak tahu gua. Nggak tahu. 1.500 sampai 2.000 per bulan. Maksudnya brand F&B yang ada di Jakarta kita ngomong. Nggak di Jakarta, kita ngomong kayak semua lah, Jawa gitu, Jawa deh. Jadi either kayak misalnya gue buka cabang tuh pun diikut satu gitu. Jadi akun baru yang muncul di Grab apa Gojek per bulan tuh 1.500 sampai 2.000. Nambahnya? Bukan nama-nama, tapi udah ada. Jadi misalnya gue buka 3 bulan ini, ya itu termasuk dalam 1.500 itu. Tapi juga ada brand-brand baru yang buka. Intinya lu compete dengan 1.500 2.000 per bulan loh. Setahun berapa puluh ribu. Ya kan? Jadi not as simple as buka brand, masukin Grab tuh langsung laku. Nggak bisa. Gitu. Kalau gitu gue pengen tanya lu, mungkin teman-teman dan gue sendiri juga pernah bikin bisnis F&B. Ya. Selain daripada kalau Kapital kan orang tua gue, gue pernah jual minuman, gagal tahun 2020. Dan mungkin gue rasa teman-teman juga banyak yang mungkin mulai dari cloud kitchen, mulai dari satu ruko dulu, tapi gagal. Gimana sih bisa sampai ke 60? Ini kan nggak gampang loh. Kita sendiri dari Kapital 1, 2, sekarang sampai 13 ini kan nggak gampang step by step-nya. Gimana bisa ramenya gitu loh. Kan masih ada cara-caranya kan, bukan kebetulan. Dan hari ini bisa 60 orang bukan kebetulan. Amin, setuju. Nah, kalau di gua, kali itu kan detailnya banyak lah ya bro, detailnya banyak kenapa bisa begitu. Cuman garis besarnya 2 lah kalau gue bisa simpulin. Satu itu the taste itself, itu mesti gitu. Lu ya kayak lu tadi bilang ada yang jual mungkin boosting pakai influencer segala macam. Cuma setahun lenyap, kenapa gitu? Sebenarnya boosting influencer tuh nggak salah, sama sekali nggak salah. Influencer tuh kan sebenarnya buat ngasih tau orang makanan lu enak loh gitu kan. Tapi begitu orang makan nggak enak gimana? Nggak bisa bohong lah ya. Mau BTS sekalipun dah yang promosi, lu berbondong-bondong ngantri setahun lenyap kalau memang makanannya nggak enak. Jadi itu rasa, itu udah paling penting gitu. Tapi kan ada juga yang rasanya enak tapi nggak berhasil. Nah itu yang kedua, marketing. Nah orang jadi kadang suka mikir kalau orang dulu, oh ya penting ngerasa enak tapi marketingnya nggak ada. Sama. Ini kebalikannya nih sekarang, makanan lu enak, gak ada yang tahu. Gimana caranya supaya mau beli gitu kan? Nah caranya biar tahu tuh banyak banget, yaitu yang satu aja Dev, kasih dia banyak, satu aja Nil. Ya, gue bilang tuh pertama harus punya unique selling point. Satu, yang tadi gue bilang ada 1.500 sampai 2.000 yang akan keluar per bulan. Apa unique selling point lu? Kalau lu cuma bilang ayam geprek gitu, ayam geprek banyak banget ayam geprek. Apa spesialnya ayam geprek lu? Ayam geprek gue enak. Nah, gimana orang tahu ayam geprek lu enak? Orang mesti beli kan? Nah, untuk bikin buying itu aja susah kan? Nah, itu kan sebenarnya konsep marketing. Nah, untung gue 8 tahun kan emang di bidang sales marketing. Ya, jadi memang ada above the line, ada below the line yang kita memang bisa lakuin. Nah, ya kalau yang pemula-pemula, bukan pemula, maksudnya kalau kita yang kayak dulu yang gue dulu modal cuma 5 juta bro, gitu. Jadi nggak mungkin dong sewa next car wash gitu, nggak mungkin kan? Nggak sanggup gitu. Ya udah, retail dari kecil-kecil, taat aja dari yang kecil gitu. Lo bikin unique selling point, lo bikin good thing sekarang about social media itu adalah murah. Ya murah kalau dalam arti ya lo pasang ads 30.000 per hari pun bisa kok. Nah that's what you can do actually at the first place gitu. Misalnya kayak yaudah pasang ads, makanannya enak dulu, terus kayak gimana caranya supaya orang tuh ngepost, karena itu udah kayak promosi gratis buat kita. Dan itu kayak snowball gitu, lama-lama orang makan, enak ya post, enak ya ngepost. Dan harus bikin sampai orang bilang enak banget ya gitu. Bukan cuman ya oke lah gitu. Kalau oke lah tuh nggak akan dipost gitu. Tapi kalau selalu bilang unik tuh enak banget, dia ngepost.
Nah, gimana lah ntar lu bermain di sosial media supaya orang bisa pada aware, bisa pada ngepost, ya itu nanti panjang bro, nggak cukup ini. Nggak cukup. Nggak apa-apa. Menurut gua tadi Indonesia Point itu juga udah bermanfaat banget dan mungkin kalian bisa cari lah di produk kalian atau di brandnya atau di servisnya, kalian bisa cari keunggulan kalian. Betul. BTW pertanyaan terakhir dari gua buat hari ini buat lu nih. Boleh. Kalau orang yang sudah mungkin punya 3-4 store, udah lumayan jalan, udah lumayan rame, mereka juga mungkin punya mimpi yang sama kayak lu. Gue pingin go Indonesia, nggak usah luar negeri, gue pingin Indonesia. Minimal gue pingin punya 50 store. Dan kan kita dari Jabodetabek dulu mungkin mau ke Surabaya nggak gampang, ke Medan, ke Jogja, ke Bandung aja mungkin nggak gampang gitu kan. Kesananya butuh waktu. Gimana supaya bisa brandnya banyak, bisa menduplikasi itu semua? Ada nggak tips-tips buat mereka? Oke, satu, ini gue juga dengar, ini bukan dengar lah, gue ada dulu ada di masa di mana gue juga konsultasi lah sama mentor gue gitu ya. Intinya tuh life is about problem lah, ya nggak sih? Jadi jangan langsung expect, misalnya lu sekarang punya 4 atau 5. Jangan langsung mikirin problem yang udah 50 gitu. 50 cabang tuh apa problemnya gini-gini, lu udah ketakutan sendiri. Jangan, mulai aja dulu gitu. Mulai aja dari step kecil. Nah, satu kalau emang mau konsistensi is number one kan, bener kan? Dalam dunia franchise is number one, konsistensi. Lu makan di cabang A sama B harus sama rasanya. Dibilang 100% sama mungkin agak susah, orangnya beda. Ya oke lah 95% toleransinya. Gitu, tapi intinya garis besarnya sama. Lu makan KFC di sini sama Malaysia aja beda kok, ya kan gitu. Tapi kan konsistensinya sama. Nah, 95% harus sama. Jadi ya itu penting kan. Nah, gimana cara buat konsistensi yang sama? Back office lu mesti kuat atau back end lu lah mesti kuat. Orang-orang di belakang lu siapa gitu. Misalnya yang kayak ada nggak yang muter ngawasin, ada nggak yang kayak lu sendiri centralize bikin sausnya lu awasin nggak gitu. Apa jangan-jangan tergantung mood-moodannya si kokinya. Measure everything gitu. Jadi kayak, nah itulah gunanya. Makanya gue bilang nggak ada yang inilah, nggak ada yang percuma. Gue teknik industri itu kepake di situ. Ya, kepake tuh. Jadi gimana caranya merumuskan segalanya gitu. Jadi kayak jangan cuma kayak kasih garamnya 5 sendok gitu. 5 sendok dia bisa segunung, bisa 1 tipis ya kan. Lu measure di takaran berapa gram. Just like mesin aja udah gitu. BTW kalau orang atau customer biasa kan cuma ngeliatnya Tropobelly depan ada store, dia bikin makanan, padahal back end-nya kan ada banyak nih. Oh, banyak banget. Lu boleh sharing nggak? Ada tim lu ada apa aja? Tim internal ya nih back office-nya? Kayaknya sama di kitchen. Yang wajib-wajib aja lah ya, pasti ada HR ya kan. Lu siapa yang pegawai lu keluar sampai nyari masa lu juga ya kan. HR, finance udah pasti. Accounting. Apa? Accounting ya, finance, accounting juga pasti. Marketing is number one. Itu my biggest spend gitu di marketing sebenarnya. Marketing sama operational. Gitu. Itu aja yang wajib punya. Operational ngapain aja? Nah, operational itu kan ke dalam dan keluar ya. Ke dalam artinya kayak misalnya di Tropobelly sendiri diawasin dong pemas bahannya segala macemnya, kontak sama suppliernya bener atau enggak itu di dalam orang gudang lah gitu misalnya sama produksi. Keluar juga gue ada, tapi memang ini nggak di semua kota ya karena kan gue terbatas. Tapi kayak Surabaya, Jakarta itu kita selalu ada yang muter orang dari kita gitu untuk ngecek audit QC gitu. Ya cuma kalau misalnya kayak kita kan dari Makassar, di Samarinda, ya susah lah kalau ngirim orang ke sana. Cuma satu doang. Ya, that's why kenapa kalau di luar pulau gua selalu franchise, gitu. Karena gua nganggap franchise tuh bukan cuman lu beli brand gua terus kayak ya udah terus gua jadi pesuruh lu, enggak gitu. Kita partner. Gitu. Partner apa? Lu kan usaha lu, masa lu nggak mau awasin? Lu pantau sendiri supaya bisa sukses juga. Betul. Makanya waktu training di sana, gua wajibin owner tuh datang. Kalau nggak mana lu tahu, lu bilang ini ayam lu nggak crispy, lu emang tahu yang aslinya gimana, ya kan? Lu nggak perlu bisa masak, tapi atas lu perlu tahu cicipin rasanya, oh ini bener apa salah, gitu sih. Jadi itu ya orang-orang tim gua begitu supaya bisa benar-benar semua rata gitu. Thank you banget Neil buat hari ini. Mudah-mudahan mimpi lu tercapai, Tropobelly bisa keluar negeri, ke Singapura, ke Malaysia, ke Vietnam, ke Thailand. Amin. Dan nanti abis ini kita mau main ke Tropobelly Garden ya. Oke, cobain ya. Ntar gua kasih. See you at the next video. Siap. Bye bye. Thank you.